Keajaiban terjadi. Helen kemudian bisa merasakan dan bisa membedakan nama-nama benda yang ia raba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cegu semua yang berbahagia. Pada hari ini Cegu ingin mengajak kita semua menonton salah satu film yang menurut Cegu cukup inspiratif karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Film ini berjudul The Miracle Worker, sebuah film adaptasi kisah nyata tentang perjuangan seorang guru bernama Annie Sullivan mengajar siswa berkebutuhan khusus bernama Helen Keller. Nah, si Helen Keller ini pada usia 19 bulan tidak bisa mendengar maupun berbicara. Dia kemudian menjadi sangat frustasi, temperamen, kemudian sulit sekali berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Sempat orang tuanya akan membawa Helen Keller ini ke rumah sakit jiwa. Tapi kemudian niat itu diurungkan sehingga mereka mencari guru yang bisa mengajar anak mereka di rumah. Nah, bagaimana film ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Helen lahir pada tahun 1880 dan dalam film ini dia telah berusia 7 tahun. Terlihat bagaimana Helen kesulitan berkomunikasi dengan orang di sekelilingnya dan mereka tidak memahami apa yang diinginkan oleh Helen. Ketika pembantunya akan menghentikan Helen, si pembantu itu justru terjatuh dan Helen berhasil merebut gunting yang ia pegang. Pembantu yang satunya lagi panik dan meminta pertolongan orang lain. Beruntunglah muncul ibunda Helen yang cantik jelita berlari untuk menghentikan Helen. Untuk menghentikan Helen yang sedang marah, ibunda biasanya memberikan permen dan memang Helen berhenti. Tapi sayang, cara ini sebenarnya adalah cara yang salah menurut gurunya di kemudian hari. Helen juga memiliki hubungan yang kurang baik dengan saudara tirinya yang sebenarnya merasa iri dengan perhatian yang besar orang tuanya kepada Helen. Helen sebenarnya sudah dibawa ke banyak rumah sakit, namun belum ada yang membuahkan hasil. Melihat kondisi ini, bibi Helen, si Evelyn yang berambut merah ini mengusulkan agar menghubungi Dr. Kisoma di Baltimore yang memiliki reputasi bagus, mampu mengobati kasus kebutaan yang tidak mampu diobati oleh dokter lainnya. Sang ayah awalnya menolak karena takut jika itu tidak berhasil maka sang istri yang bernama Kate ini akan kecewa. Dengan bijaknya Kate mengatakan bahwa ia siap kecewa berkali-kali. Ya, asal jangan cari istri lagi lah ya. Setelah bersurat, Dr. Tilson menunjuk Alexander Graham Bell yang kemudian merekomendasikannya ke Perkins Institute, yang kemudian menunjuk satu alumni siswanya untuk menjadi guru si Helen Keller. Dialah si Annie Sullivan yang kemudian bukan hanya menjadi guru, tetapi juga menjadi teman, pendamping, dan pengasuh setia Helen Keller sampai akhir hayatnya. Karena tidak bisa mendengar, saat pertama kali ke rumah keluarga Keller dan bertemu Helen, Miss Sullivan menarik perhatian Helen dengan derap langkah kakinya dan hempasan koper ke lantai. Helen sepertinya tertarik dengan suara tersebut dan barang asing yang ia raba, serta membawa koper tersebut ke dalam. Pada saat Helen membuka koper dan tertarik dengan boneka, Miss Sullivan langsung mengajarkan Helen nama benda tersebut. Dan benda yang pertama kali diajarkan Miss Sullivan adalah boneka. O. L. L. Doll. Doll. It has a name. D. O. L. Very good. Tetapi sayangnya, atas tindakan orang lain yang dianggap mengganggunya, Helen kemudian menyibaskan boneka tersebut ke wajah Miss Sullivan. Ia kemudian berlari keluar kamar dan mengunci Miss Sullivan di dalam kamar. Ketika mengetahui bahwa Miss Sullivan terkunci di kamar, Tuan Keller kemudian mencari tangga dan menurunkan Miss Sullivan melalui pundaknya.
Adegan berganti saat terjadi dialog antara Ibunda Helen dengan Miss Sullivan. Miss Sullivan mengatakan bahwa Helen itu pintar, tetapi pemarah. I can use that. Ibunda Helen juga minta diajarkan ejaan bahasa isyarat orang bisu. If both of us are spelling to her, that makes only about 500,000 words each. Tiba-tiba, Helen menusuk tangan Miss Sullivan. Dan dengan spontan, seperti biasanya, Ibunda Helen langsung memberi Helen makanan. Perbuatan ini dilarang oleh Miss Sullivan. Mengapa saat Helen berbuat salah, ia harus diberi makanan? Nah, bisakah Sobat Cegu menemukan pelajaran penting dari adegan ini? Please show some pity. For this kind of behavior. Kericuhan antara Helen dan Miss Sullivan terus berlanjut saat sarapan pagi. Seperti biasa, Helen akan berjalan dan makan dari piring-piring yang ia temui. Semua keluarga memaklumi kebiasaan Helen, namun tidak bagi Miss Sullivan. Program ini disampaikannya kepada ayah dan bunda Helen. Dan selama ia mendidik Helen, orang tuanya tidak boleh berinteraksi dengan Helen, kecuali melihatnya dari jauh. Permasalahan utama Helen adalah dia tidak mengerti dan bisa membedakan benda yang ia raba dan tidak bisa menerjemahkannya ke dalam komunikasi bahasa isyarat, sehingga Miss Sullivan perlu waktu khusus bersama Helen. Dan dengan berat hati, orang tua Helen akhirnya setuju dengan ide tersebut. Akhirnya Helen dan Miss Sullivan pindah ke rumah tersebut. Malam pertama di rumah tersebut bukanlah hal yang mudah bagi Miss Sullivan. Helen terus lari darinya. Okay. Why should I talk to you? I'm teaching Percy. Ia kemudian meminta bantuan kepada babu keluarga Keller untuk membujuk Helen. Adegan film ini juga menunjukkan bahwa Helen mulai iri dengan interaksi antara Miss Sullivan dan pembantunya. Hal ini mengembirakan hati Miss Sullivan bahwa ia kembali bisa menyentuh Helen. M-I-L-K. At least I'm back to where I can touch you. Annie. Fine. I told her that Adegan speech berganti dengan hari ke-11 di mana Ibunda Helen mengunjunginya dan melihat It's so dari quiet jauh. in the house without her. Well, when the captain and James aren't bickering, that is. I noticed they don't get along. Oh, well, they used to when James's mother was alive. But then Helen came along and, well, she takes up so much of our attention. Ia melihat sudah banyak perkembangan baik pada Helen, termasuk bisa menjahit. Ia mengatakan bahwa ia sangat merindukan Helen dan ingin kembali bersamanya. Lady. She'd rather starve than eat without a spoon. You have taught her so much in a week and a half. It's not enough. Obedience is not enough. She knows so many words. If only she knew what they meant. And how will she learn? Miss Sullivan berusaha untuk meminta waktu karena Helen belum mengerti dan bisa membedakan sebuah benda yang ia sentuh. Selain itu, kembali ke rumah akan mengembalikan kebiasaan buruk Helen. Namun ibunda tidak setuju dan tetap memberi tenggat waktu selama 3 hari lagi You kepada have Miss 3 days, Sullivan. Annie. That's all you have. Adegan berganti saat Helen kembali ke rumah. Pihak keluarga sangat senang dengan perkembangan positif Helen, termasuk bibi Helen. The sweet child. Miss Sullivan must be a wonder. Miss Sullivan, I've brought you your first month's salary. You've done quite a job. You've taken a wild thing and given us back a child. I taught Helen one thing. No. Don't do this. Don't do that. I wanted to teach her, yes.
Well, you'll have Namun all the Miss time Sullivan you need meminta now. agar keluarga Keller tidak merusak apa yang telah ia ajarkan kepada Helen. Undo what I've done. The world is not an easy place for anyone. To give Helen her way in everything is a lie to her. You've got to stand between her and that lie. Don't give in. We're certainly going to try. Adegan berganti saat makan siang. Walaupun perilaku Helen menjadi baik saat bersama Miss Sullivan, tetapi saat kembali ke rumah dan dimanja orang tuanya, ia kembali ke perilaku lamanya yang tidak mau diatur. Hal ini menyebabkan kegiatan makan siang ini kembali menjadi ricuh. Keluarga menerima perilaku Helen, Katie, tetapi tidak dengan Miss Sullivan. we had a little talk. Miss Sullivan feels that if we indulge Helen in But what's the child done? She's learned not to throw things on the floor and kick. Oh, it's only a napkin. It's not as if it was something breakable. Either give Helen to me or you keep her from kicking. Please. What do you want me to do? Let me take her from the table. But this is her first. Miss Sullivan bahkan mengatakan bahwa ini adalah ujian bagi orang tua Helen. Favorite foods. She's testing you. She's testing you. I know. Well, she's not kicking now. This is what I was worried about. Is this what you promised me less than an hour ago? Give in to her then. She's the one who will pay for it. Please, pass me more of Helen's favorite foods. Take them, Miss Annie. Thank you. There. Take them. No, I won't have this. I don't see that we need to send her from the table. Let me hold Helen to what she's learned, and she will go on. Miss learning. Sullivan sangat disiplin dan tegas dalam mendidik Helen, bahkan sampai harus berdebat dengan orang tua Helen yang merupakan majikannya. Her plate back. If she were a seen child, you would not stand for this. Well, she's not. I think some allowances are called for. Bring her plate back, please. Thank you. There. Di sini terlihat bahwa sikap Helen kembali buruk ketika bersama orang tuanya. No. Miss Sullivan tetap tegas dengan caranya mendidik. Saat Helen sengaja menyiram air ke mukanya, ia memaksa Helen untuk mengambil kembali air yang ia tumpahkan sebagai pelajaran moral untuk bertanggung jawab terhadap apa yang Helen lakukan. To make her refill this pitcher. You let her speak to you like that, Arthur? Hal ini membuat Tuan Keller menjadi sangat marah. Namun, saudara tiri Helen yang sudah baik dan sadar menahan ayahnya agar tidak mengejar Helen dan Miss Sullivan. No. Helen is lost. Captain, please. Jimmy. Thank you. Adegan berganti dengan Miss Sullivan memaksa Helen untuk memompa air ke dalam teko dan mengajarkan Helen nama benda tersebut. Mothers. Not here. Keajaiban terjadi. Helen kemudian bisa merasakan dan bisa membedakan nama-nama benda yang ia raba. Hal ini tentunya mengembirakan Miss Sullivan.
sehingga ia semakin semangat mengajarkan Helen nama-nama benda dan Helen bisa mengenalinya, termasuk mengejanya dengan bahasa isyarat. Captain! Mrs. Kenner, come quickly! She knows! Mrs. Kenner! She knows! She knows! Di sini juga terlihat bahwa Helen sudah mengenal orang tuanya dan bisa mengejanya. Captain. Papa. Inilah ending dari film ini. Helen akhirnya mampu mengenali dan membedakan benda-benda yang ia raba serta mampu mengejanya.